semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi kreatif. Pastinya kalian bertanya-tanya, apa sih ekonomi kreatif itu? Jadi, ekonomi kreatif itu merupakan suatu konsep di era perekonomian baru yang mengandalkan kreativitas dengan berdasarkan ide dan pengetahuan. Ekonomi kreatif dibagi menjadi 14 subsektor, tetapi pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang satu subsektor, yaitu bisnis. Saya akan mengangkat kisah tentang seorang pebisnis yang sukses hingga dapat membeli mobil. Siapakah orangnya? Ya, Rico Huang. Bagi kalian yang mungkin belum tahu, Rico Huang merupakan pebisnis muda dan merupakan CEO dari PT Alona Indonesia Raya. Eits, tapi tunggu dulu, sebelum menjadi pebisnis yang besar, Rico Huang itu pernah mengalami musibah loh teman-teman. Musibahnya dialami ketika ia berada di bangku SD. Namun dari kejadian itu, Rico Huang memutuskan untuk mengubah keadaan ekonomi keluarganya dengan berjualan jam tangan selama 3 tahun. Ketika ia beranjak SMP, ia memulai bisnis pertamanya, yaitu berjualan aksesoris HP dengan modal, uang jajan dan angpaunya, tetapi bisnisnya gagal. Ketika ia beranjak SMA, ia pun bahkan pernah berjualan nasi uduk dan mie ayam, tetapi lagi dan lagi bisnisnya gagal. Bahkan ketika kuliah, Rico Huang ini pernah mendapat IPK yang memprihatinkan loh teman-teman. Namun bagi Rico Huang, kegagalan itu merupakan hal yang biasa. Dan dari situ ia memulai bisnisnya, yaitu bisnis casing HP custom. Dari peluang bisnis inilah ia merambah ke bisnis kaos custom, jaket custom, mug custom, tabel custom, dan topi custom. Lama-kelamaan ia membentuk platform berjualan online yang berjudul dropshipaja.com. Bisnis yang digelutinya ini membuahkan hasil loh teman-teman. Ketika ia berumur 21 tahun, ia dapat membeli mobil Mercy, dan ketika ia berumur 24 tahun, ia dapat membeli mobil Ferrari. Setelah sukses berbisnis, Rico Huang tidak sampai di situ. Ia mengekspansi bisnisnya ke bidang percetakan dengan membeli mesin photobox yang harganya 4 kali lipat dari mobil Ferrari yang ia beli. Rico Huang mengatakan bahwa inspirasinya ini berasal ketika ia melihat bisnis di bidang percetakan di Eropa yang beromset 120 triliun. Apalagi mengingat masyarakat Indonesia yang kerap selfie, ia mengatakan bahwa pangsa pasar di Indonesia sangatlah besar. Namun, tahukah kalian bahwa bisnis itu tidak selamanya membuahkan hasil yang baik, apalagi jika dihubungkan dengan pandemi seperti ini. Kalian pasti melihat banyak perusahaan dan bisnis yang gulung tikar dikarenakan tidak mampu bertahan di kondisi seperti ini. Namun, kebangkrutan itu dapat diminimalisir dengan cara dan upaya yang tepat. Oleh karena itu, banyak juga bisnis dan perusahaan-perusahaan lainnya yang melejit kesuksesannya di tengah pandemi seperti ini. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga bermanfaat dan terima kasih.